orang kan berbisnis di situ, orang itu membuat jadi lahan untuk kehidupannya gitu, perekonomiannya. Jadi alangkah baiknya kita juga sebagai reviewers atau sebagai seseorang yang food vlogger, Bika Ambon buatannya dibandingkan dengan milik Cimehong yang mendapat review negatif dari Tasya Atasya Ricariko Bakery tampak senang bukan kepalang. Saking senangnya Bika Ambon Ricariko Bakery yang sering mendapat review dari para selebritis itu sampai kelewat batas dengan menyindir pesaingnya yaitu Cimehong. Melalui konten video di akun media sosialnya, Ricariko tampak beberapa kali menyinggung Bika Ambon Cimehong yang mendapat review buruk dari Tasya Atasya. Meski konten sindiran itu telah dihapus, beruntungnya beberapa netizen yang budiman masih menyimpan bukti tersebut dan mengunggahnya kembali. Akun media sosial resmi Ricariko Bakery sempat mengunggah konten Tasya Atasya saat battle review. Dalam unggahannya, Ricariko juga menuliskan judul serupa dengan maksud meminta netizen yang berbakti agar mau menonton konten battle review Bika Ambon itu. Mengetahui hal tersebut, salah satu netizen yang budiman mengkritik keras tindakan pihak Ricariko Bakery yang diduga tengah menyindir Bika Ambon Cimehong. Tidak hanya menggunakan konten kontroversi Tasya Atasya sebagai usaha teknik marketing, merek tersebut juga secara terang-terangan menyinggung Cimehong. Melalui kolom komentar, Ricariko tampak membalas beberapa komentar netizen yang berbakti, terutama yang sedang membahas Cimehong. Seperti ketika seorang netizen yang budiman secara baik-baik mengaku ingin mencoba Bika Ambon Ricariko karena Cimehong. Balasan yang didapatkan justru di luar dugaan. Alih-alih berterima kasih atau berusaha menggait masyarakat untuk membeli produknya, Ricariko justru membalas dengan komentar bernada sombong. Tidak hanya itu, Ricariko kembali kedapatan memberikan komentar nyinyirnya kepada netizen yang budiman yang menyinggung tentang viralnya Cimehong. Netizen tersebut berpendapat bahwa berkat Cimehong, brand Bika Ambon lain seperti Ricariko jadi menerima keuntungan dan semakin dikenal masyarakat. Belum selesai sampai di situ, netizen yang berbakti kembali dibuat geleng-geleng dengan cara Ricariko Bakery dalam membalas komentar netizen yang budiman. Kali ini, Ricariko Bakery kedapatan menyinggung soal review Tasya Atasya yang menyebut Bika Ambon Cimehong bertekstur keras dan bantet. Melihat cara Ricariko Bakery dalam menanggapi situasi tersebut tentunya membuat netizen yang berbakti heran sekaligus geram dengan caranya. Kendati merupakan persaingan bisnis, namun netizen yang budiman menilai Ricariko Bakery tidak perlu sampai memanfaatkan momen viral Cimehong dengan cara tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kata gua mah apa, pasti ada biang keroknya di balik semua ini. Netizen udah nggak perlu capek-capek lagi buat nyari-nyari kebenaran ini, karena udah di-spill langsung sama adminnya si RR. Dari caption udah kelihatan jelas komennya ini kayak haus validasi banget brand ini semenjak lagi rame-ramenya di review dibanding-bandingin lah ya sama punyanya si Cimehong ya. Kata gua mah apa ya, bener kan? Pasti ada persaingan bisnis di balik semua ini. Gue udah dari awal udah wanti-wanti. Ini nggak mungkin. Pasti ada persaingan bisnis, nggak mungkin banget. Masa reviewer kayak gini banget sih attitude-nya kayak. Ya kalau misalnya ada sesuatu apa gitu kan ya bisa di-cut gitu, bisa dibilang sorry ini ada apa-apanya gitu. Nggak langsung di-upload bisa, tapi ini langsung di-upload. Sementara dia pernah review UMKM, tapi dia nggak pernah, dia kayak kata-katanya bagus, cuman dia nggak spill namanya. Tapi cuman Cimehong punya loh yang di spill namanya. Makanya kan, terus lah deh cara adminnya ngebalas komen. Ya gimana kak, kita diam aja diserbu orang, terus kalau misalnya nggak beli masa nggak kita layanin kak. Ini komennya rada-rada kayak agak gimana gitu ya, kekanak-kanakan banget. Jadi kayak bikin kita dua kali mau pengen beli atau enggak ya, mikir dua kali kita. Tuh nih kayak ngomporin banget ya. Kami menanggapi dengan santuy. Replaynya itu loh, cara replaynya sangat nggak profesional banget sebagai admin gitu. Ya yang nggak manis tapi Ricariko manis pun jualannya sampai ribuan aja bingung. Sumpah nggak ada yang nanyain lu mau jualan ratusan ribuan kayak bodo amat. Ini haus validasi banget kelihatan nih ya, udah kelihatan banget. Ini kayak nyindir ya. Ya kak enak kok Bika si Mehong, kembali ke selera ya kak, asal jangan bantet. Yang bantet siapa ya? Padahal komennya itu maaf ya, tapi aku suka mencemel biarpun di itu kasih yang review selera masing-masing lah ya. Kenapa harus ada kata-kata ini? Jangan bantet
ini mau buat memperjelas gitu kalau misalnya memang kayak ada persaingan bisnis di antara kalian berdua gitu Sekarang gue tau kenapa alasan Cimehong itu emosi ya. Lihat deh balasannya. Pasti kakak dari kemarin udah hubungin Cimehong kita, tapi Cimehong marah terus. Padahal kita mah nggak menggang. Ini perlu dikasih tahu ya, cara bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Ini menggang, apa itu menggang? Saya support aja kam ya buat ya mungkin maksudnya dari kamu cuma sebagai brand ya, sebagai brand emang ini sangat-sangat profesional gitu dalam membalas komen. Harusnya kan balasnya itu kan dengan kata-kata Indonesia yang jelas gitu, bukannya kayak akun pribadi gitu loh. Tuh kakak kasih tau dong Cimehong dong, TikTok kita pun diblok. Kelihatan banget anjir, kayak nyindir banget ini. Ini balasan macam apa ini? Ini akun bisnis kan, bukan akun pribadi. Kenapa balasnya kayak gini banget? Ya aku juga sih cuman kurang manis Cimehong, jadi kurang gigit, namanya juga kue. Ini terus sampai ada yang ini loh. Sebenarnya banyak loh yang yang tegur si akun ini. Tuh, banyak banget. Ada lagi nih, orang nanya, maksudnya gara-gara Cimehong jadi pengen beli Riko di Botani Bogor, mal sold out. Udah deh, tunggu habis lebaran aja. Terus reply-nya kayak kata orang-orang, manis tapi kok lakunya ribuan. Customer jawab apa? Lu reply apa? Dia nggak nanya loh, dia nggak nanyain kalau misalnya udah laku berapa piece gitu. Ini kelihatan banget anjir, pengen di house validasi banget ini. Kata gue sih amit-amit ya, sampai persaingan bisnis sampai bikin gini banget. Lu kalau misalnya liat Cimehong itu sempet nangis loh, karena kena hujatan kayak ginian. Ternyata biang keroknya elu. You should be shame for yourself. Seharusnya kalau Cimehong ngirim Bika Ambonnya ke Katashi, harusnya tuh Katashi atau timnya ngecek dulu si Bika Ambonnya. Nah, kalau kejadian atau case-nya ada sesuatu di dalam, ada binatang, at least kasih tahu ke owner si cake-nya atau Cimehong gitu, dan cancel aja untuk nge-review. Udah tahu ada sesuatu gitu, dan itu juga masuk dalam etika kita dalam nge-review gitu. Orang kan berbisnis di situ, orang itu membuat jadi lahan untuk kehidupannya gitu, perekonomiannya. Jadi alangkah baiknya kita juga sebagai reviewers atau sebagai seseorang yang food vlogger itu bijak juga gitu dalam nge-review makanan, karena bisa berdampak kepada bisnis seseorang. Jadi dalam hal ini menurutku tidak bisa disalahkan dua-duanya dan tidak bisa juga dibenarkan dua-duanya, karena harus saling introspeksi diri dari segi gimana mereka menanggapi satu sama lain, dan gimana menjadi owner dari si Bika Ambon, dan gimana menjadi reviewer untuk food vlogger itu sendiri. Jujur gue shock sih dengar fakta yang barusan. Bahkan menurut gue kejadian ini harusnya masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia versi on the spot. Gue yakin lu pada pasti kaget juga sama kayak gue setelah tahu bahwa Cimehong yang suka ngeblokir-blokirin orang ternyata diblokir loh sama anak kandungnya sendiri. Gila, kocak banget gak sih nih keluarga? Dan di video ini Cimehong juga cerita kalau dari dulu dia tuh udah nyoba banyak jenis usaha. Pernah tuh dia nyoba buka usaha fotokopi, foto studio, jual beli makam dan lain sebagainya. Intinya semua dilakukan lah sama dia ya. Sekarang gue jadi tahu kenapa Cimehong ngasih nama anaknya tuh Aldo. Ternyata Aldo itu singkatan dari all do. ALLDO. All do, semua dikerjakan. Nah, sesuai dengan histori orang tuanya ya semua dikerjakan gitu. Jadi anaknya dikasih nama Aldo, disingkat jadi Aldo gitu dong. Asal-usulnya tuh begitu dok. Tapi salut sih sama Cimehong ya. Biar begini-begini, biar kata orang dia pemarah, suka ngebanting-banting kaleng Wisman, dia nggak pernah ngebanting anaknya sendiri, biarpun ngeblokir orang tuanya sendiri ya. Salut. Tuh, kemarin ada serangga, ada kutu, sekarang ada rambut. Nggak ada rambutnya guys. Oke guys, di sini gue memposisikan diri gue sebagai konsumen, dimana gue seseorang konsumen yang membeli produk dari si orang ini yang jualan ini dengan harga mahal ini, gitu ya. Ekspektasinya pasti kan rasanya enak pertama, kedua yang dia gembor-gemborkan bahwa ini sehat, tidak ada GMO dan sebagainya, tidak pengawet dan sebagainya. Oke, sehat. Kemudian pastinya bersih, gitu kan.
Ngapain kita beli mahal-mahal kalau seandainya ternyata kualitasnya sama aja sama yang di pinggir jalan yang harganya cuma misalkan 50 ribuan. Nah anehnya si pemilik bisnis ini ketika dia dikritik bahwa barangnya itu tidak bersih dan sebagainya, dia malah mengkritik balik si pereviewnya gitu loh, atau si pembelinya gitu. Oke, kalian bisa baca ini ya, otoritas Belanda tutup paksa restoran Indonesia di Den Haag. Jadi ini tanggal 8 Juli 2017. Nah itu gua jadikan contoh ya. Untungnya aja si pemilik F&B ini tinggalnya di Indonesia, dimana mungkin orang-orangnya mungkin saja terbiasa dengan makanan-makanan yang lebih kotor dan lebih jorok dari itu gitu ya. Tapi ketika si pemilik F&B ini berada di Belanda, habislah dia. Kenapa? Cuma dapur aja, bayangin ya, itu cuma dapur aja yang dinilai tidak higienis, dia harus tutup beberapa hari. Kalau seandainya pihak dari restoran itu tidak membenahi selama tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, itu akan ditutup permanen. Namun ironisnya yang terjadi di Indonesia adalah bahwa si pemilik F&B itu yang sudah benar-benar terbukti bahwa produknya itu kotor, ada serangga, bahkan ada rambut. Teman gua kemarin baru nge-review ya, itu dibela habis-habisan. Dan sekarang si pemilik F&B itu katanya lebih banyak lagi menerima pesanan. Gila sih gue gitu ya. Ya tapi kan sesuai dengan slogan dia ya, buat yang mau aja. Kalau gue sih makasih banget.